all singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Dewi Salsabila. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bisnis proposal kami, yaitu Sambal Nagih. Saya akan menjelaskan bisnis background usaha Sambal Nagih. Sambal Nagih adalah sebuah usaha di bidang kuliner, yakni olahan sambal khas Indonesia yang dibuat dengan berbagai varian rasa. Usaha olahan sambal ini dominan diproduksi dari sektor rumahan atau homemade. Awal mula berdirinya usaha Sambal Nagih dikarenakan penulis merasa lelah karena sambal olahan yang dijual di luaran sana tidak sesuai dengan apa yang penulis inginkan. Maka dari itu penulis Sambal Nagih membuat sambal yang rasanya sesuai dengan keinginan masyarakat. Selanjutnya adalah visi dan misi. Visi dari Sambal Nagih adalah menjadikan Sambal Nagih menjadi sambal yang digemari oleh seluruh lapisan masyarakat. Lalu di misi Sambal Nagih ada menyediakan sambal istimewa khas Indonesia, memastikan konsumen puas dengan produk kami, memproduksi produk yang higienis, serta mendistribusikan ke seluruh pelanggan tanpa terkecuali. Selanjutnya produk description. Sambal Nagih terdiri dari berbagai varian rasa. Yang pertama ada sambal bawang. Sambal ini kaya akan rasa pedasnya ditambah dengan bawang yang digunakan yang dapat membuat aroma sambal ini terasa wangi dan segar. Yang kedua ada sambal cumi, sambal yang dicampur dengan cumi yang segar, sambal yang wangi dikarenakan ada perpaduan cumi dengan bahan-bahan yang lainnya. Yang ketiga ada sambal terasi, rasa sambal terasi yang pedas gurih dengan semburat aroma terasi yang khas memang mampu membuat selera makan bertambah. Yang keempat ada sambal matah, sambal khas Bali yang dibuat dari campuran bahan dan bumbu seperti cabai, bawang, terasi, dan minyak yang citra rasa sambal matah gurih dan pedas. Yang kelima ada sambal teri, dibuat dengan ikan teri Medan asli yang dipilih dengan standar tinggi untuk menciptakan rasa yang berkesan di lidah. Yang terakhir ada sambal pete. Orang Indonesia memang banyak sekali yang suka pete. Tak jarang sambal pete jadi pilihan pendamping yang paling laris di rumah makan. Sambal pete ini cocok jika dimakan hanya dengan nasi saja. Halo, perkenalkan saya Octavia Leo AG dengan NIM 64207570. Di sini saya akan menjelaskan layout kanvas dari usaha bisnis kami, yaitu Sambal Nagih. Yang pertama ada key partner, merupakan pihak-pihak penentu perjalanan suatu bisnis. Key partner juga merupakan penentu kesuksesan suatu bisnis dan sangat erat kaitannya dengan hubungan baik antar suatu kegiatan bisnis. Dan ada beberapa pihak key partners dalam bisnis kami. Yang pertama ada supplier bahan baku, yang kedua ada reseller, yang ketiga ada supplier kemasan, dan yang terakhir ada percetakan stiker logo. Next, yang berikutnya ada key activities. Di key activities ini, kita melakukan beberapa kegiatan untuk mengembangkan bisnis kita, seperti membeli bahan baku dan peralatan yang diperlukan untuk usaha dagang kami. Dan untuk mengolahnya dijadikan suatu produk yang siap dijual. Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan produk. Yang kedua, pengemasan. Ketiga, promosi. Dan yang terakhir ada pengemasan dan pengiriman produk. Berikutnya ada value proportion. Untuk value proportion di sini, kita lebih mengutamakan kebersihan, varian, dan kualitas dari produk yang akan kami jual kepada pelanggan. Karena kepuasan pelanggan adalah kepuasan kami. Adapun value yang kami berikan pada pelanggan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahan masakan yang higienis dan berkualitas. Yang kedua, menyediakan berbagai jenis sambal. Yang ketiga, mengutamakan kualitas dan harga yang terjangkau. Untuk yang keempatnya, ada customer relationship. Untuk membangun hubungan dengan customer sekaligus mempromosikan barang dagangan, kami di sini melakukan semacam broadcasting melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Kami juga melakukan sale beli 2 gratis 1 untuk pembelian pertama. Untuk customer segmennya, kita terdiri dari pria atau wanita yang berusia 15-60 tahun dan pengguna sosial media. Untuk resource-nya kita ada yang pertama ada bahan baku, yang kedua ada alat masak, ketiga sosial media, dan yang keempat ada e-commerce. Channelnya kita ada rekan kerja, kenalan, dan sosial media.
Oke, untuk yang selanjutnya kita ada konstruktor. Untuk konstruktor sendiri itu ada biaya bahan baku, yang kedua ada biaya produksi, dan yang ketiga ada biaya pengemasan. Dan yang terakhir ada revenue streams. Yang pertama dari modal bersama, dan yang kedua hasil penjualan yang akan dibagi sama rata. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih, saya akan mempresentasikan bab 3 mengenai operational planning. Pada business preparation budget, yang pertama fixed cost-nya, ada biaya operasional yang kami butuhkan adalah Rp200.000. Itu terdiri dari biaya koneksi internet, biaya air dan listrik, dan biaya transport. Yang kedua ada biaya peralatan yang totalnya adalah Rp1.025.000, yang terdiri dari kompor, wajan, pisau, telenan, kemasan, spatula, baskom, gas, blender, dan corong. Lalu ada biaya variable cost, dihitung secara per bulan yang totalnya Rp465.000. Lalu ada business execution budget, kami akan mengadakan grand launching dan membutuhkan budget total Rp6.500.000. Ada biaya penyusutan, dapat dihitung dengan biaya peralatan dibagi dengan umur ekonomis dalam bulan, yang totalnya adalah Rp33.750. Dan biaya tetap dari keseluruhan dapat dihitung dengan cara biaya operasional ditambah biaya penyusutan peralatan yang berjumlah Rp233.750. Lalu ada biaya variabel per unit dihargai dengan Rp15.000. Lalu BEP per unitnya adalah 47. Jadi bisnis kami dapat balik modal jika setiap bulannya dapat menjual 47 untuk di segala produk. Lalu BEP-nya dalam jumlah rupiah adalah Rp467.500. Lalu profit atau sharingnya adalah pendapatannya 3 juta, lalu biaya total operasional 200.000, biaya bahan baku 460.000, sehingga totalnya 2.315. Lalu untuk sharingnya seluruh anggota mendapatkan 20% dan mendapatkan per bulannya 463.000. Sekian, terima kasih. Saya Nadia Rahmadina. Di sini saya akan menjelaskan lampiran yang berisi logo perusahaan serta katalog. Logo perusahaan kami buat semaksimal mungkin dengan desain yang sangat unik dan sangat mudah untuk dicari karena terdapat alamat Shopee serta Instagram. Jadi kalian yang berminat atau ingin mencoba aneka rasa sambal dari saya dan teman saya buat, kakak bisa mencobanya. Dan ada katalognya. Katalog ini kita foto dengan bahan dasar cabai dan aneka rasa yang ada di perusahaan kami. Dengan demikian, proposal ini kami susun sebagaimana semestinya sesuai dengan target, kebutuhan, dan harapan ke depannya. Dengan banyaknya kemajuan yang dialami ini, kami ikut serta dalam menyikapi adanya perkembangan zaman melalui berbisnis. Melalui bisnis sambal, kami juga ingin menjadi bagian dari wirausaha muda yang maju. Karena bisnis di dunia makanan, khususnya sambal ini, sedang banyak peminatnya. Dan jika dipandang ke depan memiliki suatu kesempatan yang baik. Oleh sebab itu, kami melalui bisnis sambal Nagih akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi salah satu brand sambal yang banyak diminati masyarakat dan mampu bersaing dan memberikan warna pada pasar perdagangan di tren sekarang. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang berkenan membaca proposal ini. Kami berharap proposal ini dapat menjadi suatu terobosan baru yang dapat dipertimbangkan ke depannya guna manfaat di masa yang akan mendatang. Terima kasih.